Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan saya di Sambilan Garden. Video kali ini saya akan menunjukkan hasil semai kangkung tanpa rock wool dan tanpa tisu. Ini hanya menggunakan pipa, potongan pipa 3/4 in ya kawan-kawan. Nah, hasilnya kawan-kawan bisa lihat seperti ini. Ini adalah percobaan ketiga sudah, dan ternyata hasilnya juga sama tumbuhnya dengan menggunakan tisu. Jadi ini hasil perakarannya itu dia bersih kawan-kawan. Saya akan coba angkat satu ya. Nah, seperti ini kawan-kawan, ada lengket nih. Nah, seperti ini tidak menggunakan tisu, tidak menggunakan alas apapun atau rock wool. Ini hanya menggunakan pipa. Jadi saya akan perlihatkan caranya supaya kawan-kawan bisa menghemat dalam semai kangkung ya, terutama ini khusus kangkung yang saya kasih contoh. Nah, ini sudah berumur 7 hari ya setelah semai ya kawan-kawan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi sudah tumbuh merata. Nah, ini kawan-kawan merata. Ini saya sekitar untuk 100 netpot ya kira-kira. Ini 100 netpot. Jadi satu netpot tuh ada yang berisi sampai 20, ada yang 15, ya tergantung apa biji yang masuk ke dalam pipa ini. Tapi kita usahakan maksimal itu 15. Tapi ada juga yang tumbuhnya tidak maksimal nih beberapa, tapi dominan sudah tumbuh bagus. Artinya metode semai ini saya rasa ini sudah bisa diterapkan dan berhasil, asalkan caranya dan perawatannya diperhatikan dengan baik. Oke. Baik ya kawan-kawan, saya akan coba cabut karena tangan saya satu megang HP, jadi saya akan coba tarik ini. Jadi kawan-kawan bisa lihat di dalamnya seperti apa. Nah, seperti ini kawan-kawan di dalamnya. Nanti perakarannya bersih, nanti juga nutrisi kita juga pasti bersih. Nah, kalau ini sudah tinggal disimpan di netpot. Nah, karena saya tidak menggunakan kain flanel, tinggal ditaruh dan disimpan di guli ya kawan-kawan. Nah, untuk hasilnya kawan-kawan bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana cara semai kangkung tanpa rock wool maupun tisu. Nah, ini kawan-kawan. Jadi akarnya bersih seperti ini, nggak ada bekas bubur tisu ya. Nah, oke. Nah kawan-kawan, saya hanya memberi contoh ini dua, ini seperti baki gitu ya. Nah, itu saya akan menggunakan semacam nampan, tapi modelnya sama, tinggal disimpan potongan pipanya. Kemudian ini ada benih kangkung, tinggal diisi aja begini kawan-kawan. Nah, kalau kawan-kawan punya
sendok penakar itu kalau jumlah banyak tinggal dipakai sendok penakar. Kawan-kawan juga bisa lihat di video saya sebelumnya sudah ada. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita siapkan bibit seperti ini, kita tinggal rendam, tuangkan air di dalamnya. Kira-kira biji ini terendam ya kawan. Nah, setelah biji ini terendam, kita tutup. Terserah kawan-kawan pakai apa saja boleh nutupnya. Penting tertutup rapat begitu. Simpan di tempat yang gelap, atau ini juga ditutup plastik juga boleh. Disimpan di tempat yang gelap selama 1 hari. Selama 1 hari ya kawan-kawan. Kemudian nanti biji kangkung ini akan besar-besar jadinya. Tapi sebagian biasanya sudah sprout. Nah, setelah dia sprout, airnya ini ditiris kawan-kawan. Airnya itu ditiriskan, dibuang. Ya. Setelah dia tiris, itu ditutup lagi dan dibiarkan lagi 1 malam. Nah, setelah itu, setelah semua benih itu sprout, nanti dia kan seperti kecampah tuh. Dia akan mungkin salah satu biasanya ada beberapa terbalik gitu. Tinggal diperbaiki posisinya. Kemudian tinggal dikasih spray, jangan direndam dulu. Nah, cukup dibasahi kalau dia akan dijemur pagi. Basahi supaya akar rambutnya itu tidak akar-akar rambut seperti ini itu. Akar-akar yang kecil itu tidak gosong ya kena matahari. Jadi tidak usah dijemur lama, cukup pagi aja, matahari pagi mungkin 1 jam. 1 jam dijemur. Nah, nanti kalau dia sudah semua putiknya itu atau kepalanya itu keluar dari pipa ini, nah baru kawan-kawan isi air dan direndam kira-kira setengah pipa ini. Setengah dari pipa ini direndam supaya akarnya ini mendapatkan air. Jadi saya umur 5 hari itu sudah memberikan nutrisi takaran rendah mungkin sekitar 300 sampai 400 ppm. Nah, setelah 7 hari jadinya seperti ini nih, Pak. Ini sudah siap pindah tanam. Kalau saya umur segini, 7 hari ini sudah saya pindah tanam ya Pak. Nah, jadi perakarannya dia menjadi bersih. Jadi seperti ini. Oke, itu pengalaman saya semai kangkung tanpa rock wool maupun tisu. Hasilnya juga cukup memuaskan hasil semaiannya. Tapi kalau kawan-kawan masih pemula, saya sarankan menggunakan tisu, atau misalnya agak sulit mengontrol saat menjemur karena ini mudah kering. Tapi kalau kawan-kawan sudah pernah dan berhasil menggunakan tisu, tidak ada salahnya untuk mencoba metode ini, dan ini sudah saya terapkan beberapa kali dan berhasil. Jadi kita bisa menghemat rock wool atau tisu, dan nutrisi juga tidak mudah kotor. Oke kawan-kawan, saya kira itu video tips kali ini, semoga bermanfaat. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe, nyalakan lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.